Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Loren dengan NIM 3219178. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang konsep struktur pasar. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar merupakan tempat sarana mekanisme antara penjual dan pembeli yang bersifat alamiah, dan pasar ini telah dikenal semenjak peradaban manusia. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Dan adapun syarat-syarat dalam jual beli ini, yang pertama yaitu ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, dan ada tempat. Dan yang kedua adalah struktur pasar. Struktur pasar ini merupakan pengelompokan variabel-variabel yang di dalam suatu nama ada nama. Struktur pasar ini memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri jenis produk yang dihasilkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hafizi dengan NIM 3219205. Di sini saya akan membacakan atau menyampaikan poin pertama pada video kali ini, yaitu pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah kelompok variabel-variabel yang bernaung dalam suatu nama yang sama, berbeda dengan array yang berisi kumpulan variabel-variabel yang bertipe sama dalam suatu nama. Maka suatu struktur dapat terdiri atas variabel-variabel yang berbeda tipenya dalam satu nama struktur. Struktur biasa dipakai untuk mengkelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisis ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga mempengaruhi tingkat efisiensi. Semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan semakin tinggi, sehingga menuntut untuk lebih efisien. Pentingnya struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Struktur pasar juga mempengaruhi tingkat efisiensi. 2. Dasar dan prinsip struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini tidaklah merugikan konsumen maupun produsen terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Selain itu, Islam sangatlah memperhatikan konsep harga mekanisme pasar yang sempurna. Maka struktur pasar dalam Islam didasarkan pada prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di antaranya 1. Kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran yang bertanggung jawab. Individu merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam yang ditekankan oleh Al-Quran, berbagai ayat, dan perbuatan dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjasama ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan. Setiap kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dengan bentuk persaingan. Keterlibatan pemerintah. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam dasar merupakan suatu kesatuan dengan unit ekonomi lainnya, dengan pasar yang permanen dan stabil. Keterlibatan pemerintah dalam pasar adalah berkaitan dengan fungsi pengawasan melalui 2 mekanisme pasar, yaitu kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara. Kedua, kontrol yang dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Al-Hisbah, yang berfungsi untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar.
Sekianlah penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesemariah dengan NIM 329165 akan mencoba menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dalam Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria berikut. Yang pertama, orang-orang bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. 2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. 3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. 4. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan jika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. 5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh ajaran Islam. Dari pendapat Ibnu Taimiyah di atas tentang mekanisme pasar dalam Islam, kita dapat melihat mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi-asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada dalam pasar yang Islami. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam adalah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu Umar mendapati salah seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan 2 pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, menaikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di pasaran atau keluar dari pasar ini. Kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut. Jika barang dagangan tidak terdiferensiasi atau berbeda, masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia atau produsen menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. Ini merupakan kezaliman di muka bumi. Demi tercapainya kemaslahatan, wajib diterapkan penetapan harga. Sesungguh kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga yang demikian itu perlu dan wajib ditetapkan secara adil dan bijaksana. Sekian itulah penjelasan materi dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Hadi dengan NIM 329193. Saya akan menyampaikan hasil tugas saya dengan judul suatu pasar dengan subjudulnya itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang mempunyai banyak penjual dan pembeli, atau pasar yang mempunyai banyak pedagang, pelaku usaha, atau perusahaan yang sedang bersaing dengan pelaku usaha lain dengan tujuan untuk melayani pelanggan atau pembeli dengan jumlah yang tidak bisa diperkirakan atau banyak, yang agar syarat agar dikatakan suatu pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, harga tidak boleh ditekan oleh pribadi. Harga itu ditentukan oleh pasar itu sendiri. Yang kedua, banyaknya penjual pembeli yang ada di sana. Yang ketiga, penjual dan pembeli harus tahu mengenai info pasar. Yang berikutnya, untuk mencapai keuntungan maka harus membuat satu volume, menghasilkan volume barang jasa yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah bentuk kurva dari pasar persaingan sempurna adalah horizontal. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak kekurangan atau kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah tidak terciptanya persaingan yang kuat. Terciptanya persaingan kuat yang atau terciptanya keuntungan yang besar di sana.
Sementara untuk kelemahannya pada pasar yang sempurna itu tidak harga itu memang tidak bisa diubah oleh pribadi, hanya pasar itulah yang dapat menentukan harganya. Mungkin dari itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.